Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatika Ristiani, NIM 185221049, Prodi Akuntansi Syariah kelas 5C. Saya akan membahas mengenai perhitungan harga pokok dan jasa terhadap biaya pesanan di Loli Fashion guna untuk menyelesaikan tugas observasi UMKM mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang. Saya melakukan observasi di Loli Fashion, tepatnya itu di Desa Sapen, RT 23, Kelurahan Celogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Ibu Nur merupakan pemilik Loli Fashion yang memiliki dua tenaga kerja, yaitu Ibu Ati dan Ibu Narti, seorang ibu rumah tangga. Ibu Nur menjalankan usaha menjahit sejak 2013, yang awalnya hanya menjahit biasa seperti menjahit pet, menjahit baju kebaya, menjahit baju seragam sekolah, dan lain-lain. Dan sekarang sudah berkembang menjadi usaha jahit terima pesanan dalam jumlah partai. Ibu Nur hanya menerima pesanan kaos dalam jumlah partai, misalnya kaos untuk acara paguyuban, reuni, dan masih banyak lagi kaos-kaos yang dipesankan. Selanjutnya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Perbedaan dari jenis UMKM adalah yang pertama bisnis mikro, yaitu merupakan bisnis produktif dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dengan pendapatan maksimum 300 juta rupiah. Lalu yang kedua usaha kecil, yaitu bisnis produktif dengan aset 50-500 juta dan omset 300 juta hingga 2, miliar rupiah. Lalu yang ketiga, usaha menengah, yaitu bisnis produktif dengan omset 500 juta sampai menuju 10 miliar rupiah dan dengan omset 2,5 sampai 50 miliar rupiah. Peran UMKM bagi perekonomian. Yang pertama, meningkatkan peluang kerja. Yang kedua, mendorong perekonomian lebih merata. Yang ketiga, meningkatkan devisa. Yang keempat, mendorong perekonomian dalam periode sulit. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran. Walaupun tidak melibatkan modal besar, namun UMKM adalah bagian penting dari roda perekonomian negara. Sifatnya yang fleksibel dan tidak menuntut modal besar, membuatnya cocok sebagai alternatif usaha, terutama di tengah situasi sulit. Contohnya seperti di situasi pandemi seperti ini. Selanjutnya, permasalahan yang ada di Loli Fashion yang dikelola Ibu Nur. Observasi yang saya lakukan ini adalah perhitungan harga pokok terhadap biaya pesanan pada Loli Fashion. Terjadi sebuah kendala pada bulan lalu karena COVID-19. Pembatalan pesanan kaos paguyuban sebanyak 96 pieces dengan uang muka sebesar 1 juta rupiah. Pesanan kaos paguyuban yang dibatalkan tersebut masih utuh, belum terjual satu pun. Maka saya akan memberikan sebuah solusi untuk Ibu Nur dalam memasarkan kaos-kaos tersebut, supaya saldo Ibu Nur yang berkurang untuk belanja keperluan produksi dapat kembali seperti semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan pesanan kaos di Loli Fashion. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini ada dua. Yang pertama kain untuk bodi, yang kedua kain untuk leher atau RIB. Kain untuk bodi dibutuhkan 50 kilo dengan harga per kilonya 80.000. 50 kilo dikali 80.000 hasilnya 4 juta. Lalu untuk kain leher atau RIB dibutuhkan 30 kilo dengan harga per kilonya 83.000. 3 kilo dikali 83.000 hasilnya 249.000. Total dari biaya bahan baku tersebut 4 juta ditambah 249.000, maka totalnya 4.249.000. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung itu ada upah karyawan. Karyawan yang bekerja di Loli Fashion itu ada 2 orang dengan upah harian 65.000 per hari. 2 kali 65.000 hasilnya 130.000. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada benang.
Yang dibutuhkan itu 17 konus dengan harga satuan 8.000, maka 17 dikali 8.000 136.000. Lalu yang kedua main label S. Yang dibutuhkan itu 22 pieces dengan harga satuan 100, maka 22 pieces dikali 100 rupiah hasilnya 2.200. Lalu yang ketiga main label M. Yang dibutuhkan itu 40 pieces dengan harga satuan 100, maka 40 pieces dikali 100 rupiah hasilnya 4.000. Lalu yang keempat main label M. Yang dibutuhkan itu 34 pieces. 34 pieces dikali 100 rupiah hasilnya 3.400. Lalu yang kelima itu ada hang tag. Yang dibutuhkan itu 96 pieces dengan harga satuan 300, maka 96 dikali 300 hasilnya 28.800. Lalu yang keenam itu ada listrik dengan jumlah 45 dengan tagihan 45.000. Lalu konsumsi dengan jumlah 60.000. Lalu yang kedelapan itu biaya angkut dan transportnya itu habis 150.000. Maka dapat di total 429.400.000. Dengan jumlah total semua dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya berat pabrik dengan total 4.808.400.000. Dari perhitungan ini, produk yang dihasilkan sebanyak 96 pieces dengan harga pokok produksi sebesar Rp4.808.400 dan dengan harga pokok produksi per unitnya sebesar Rp50.087 dengan harga satuan kaosnya Rp60.000 yang seharusnya Ibu Nur mendapatkan laba Rp960.000, akan tetapi malah mengalami kerugian pesanan kaos tersebut dengan di-cancel oleh pemesan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Ibu Nur sebesar Rp3.808.400 karena biaya pokok produksi dikurangi uang muka sebesar Rp1.000.000. Dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu Nur tidak mungkin menjualnya di pasar karena pasar-pasar di daerah Sragen sekarang sepi akibat pandemi. Saran saya sebaiknya Ibu Nur itu membuka lapak online seperti di Shopee, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Karena yang memiliki peluang jual dengan luas, apalagi kaos-kaos yang diproduksi Ibu Nur ini berkualitas dengan harga jual yang lumayan murah, kemungkinan besar peminatnya cukup banyak. Dan sekarang, mayoritas warga Indonesia itu lebih memilih membeli di lapak online daripada membeli di pasar atau di store, karena lebih efisien dan praktis. Dengan adanya saran saya ini, untuk Ibu Nur supaya kaos pesanan yang dibatalkan tersebut segera terjual agar saldo Ibu Nur kembali untuk modal menjahit lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.